Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunia wadin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat RSAW yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, yang penuh keberkahan. Bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bulan ini di mana pahala dari setiap ibadah dilipat gandakan. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya memaksimalkan diri dan beribadah ketika menjumpai bulan Ramadan. Namun, memaksimalkan diri bukan berarti memforsir diri tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita. Tubuh kita memiliki hak-hak yang perlu kita penuhi. Hendaknya kita menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Pertama, usahakan makan sahur. Ketika sahur, sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Yang dikonsumsi cukup makanan sederhana dan tidak terlalu berat. Yang terpenting adalah memenuhi unsur gizi yang komplit, yaitu lemak, protein, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Makanan berserat seperti buah dan sayuran sangat bermanfaat untuk menahan rasa lapar. Selain itu, hindari makanan yang terlalu manis karena memicu pengeluaran insulin yang mengakibatkan tubuh menjadi lebih lemah. Kemudian ketika makan sahur, kita perlu untuk meminum air yang cukup. Hendaknya berusaha mengatur agar kebutuhan tubuh kita terhadap air terpenuhi, yakni sebanyak 8 gelas sehari atau 2 liter per 24 jam. Kedua, mengakhiri sahur. Salah satu manfaat mengakhiri sahur adalah membuat tenaga dan energi kita akan tahan lebih lama. Mengakhirkan sahur juga merupakan perkara yang diperintahkan oleh syariah. Seorang tabi'in, Amir bin Maimun al-Audi berkata, dahulu para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahur. Yang ketiga, hindari tidur langsung setelah subuh. Sebagian orang memiliki kebiasaan tidur setelah sahur ataupun setelah sholat subuh. Ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk karena membuat tubuh tidak segar ketika bangun dan kebiasaan ini tidak baik secara kesehatan. Tidur setelah subuh mencegah rezeki karena waktu subuh adalah waktu untuk mencari rezeki dan itu yang dibagikan untuk kita semua. Tidur setelah sholat subuh suatu hal yang dilarang atau ma'ruf kecuali ada penyebab atau keperluan. Sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang harus diurai dengan berolahraga ataupun beraktivitas. Yang keempat, menyegerakan berbuka ketika suara azan maghrib telah dikumandangkan, maka hendaknya kita segera berbuka. Tidak menunda-nunda sehingga energi akan langsung terisi dan badan terasa segar kembali. Menyegerakan buka merupakan anjuran syariat. Nabi SAW bersabda, terus-menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hal yang kelima, berbuka dengan yang manis dan makanan secara bertahap. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan yang manis lebih cepat memulihkan energi dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Makanan manis dengan karbohidrat sederhana tidak perlu dicerna dalam waktu yang lama sehingga energinya langsung dapat diserap oleh tubuh. Namun perlu berhati-hati dengan minuman yang mengandung pemanis buatan karena tidak mengandung energi. Ketika berbuka, lebih baik dengan memakan kurma karena ini adalah sunnah dan berpahala. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, Nabi SAW biasa berbuka dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada, bisa dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air.
Hal yang keenam, berbuka dengan makanan secara bertahap, tidak langsung makan besar dan dalam jumlah yang banyak. Hal ini perlu diperhatikan ketika berbuka, makanan secara perlahan dan memberi jarak kurang lebih setengah atau 1 jam. Ini bertujuan untuk agar pencernaan tidak kaget dan tidak bekerja dengan berat. Dampak buruk ketika banyak makanan di dalam waktu berbuka adalah yang pertama, membuat badan lemas, malas, dan juga mengantuk. Yang kedua, mengalami gangguan pencernaan. Ini disebabkan karena kaget saat menerima jumlah makanan yang besar dari kita berpuasa. Kemudian yang ketiga, menurunkan semangat dan konsentrasi, terutama semangat beribadah karena aliran darah lebih fokus pada pencernaan dan pasokan darah untuk otak berkurang. Allah memerintahkan kita untuk tidak makan secara berlebihan, namun secukupnya saja. Allah berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Pada surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian hal yang ketujuh, tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas secara total. Hendaknya setiap melakukan aktivitas seperti biasa, beraktivitas selama bulan puasa dapat merangsang pengeluaran hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi untuk melepas gula darah dari simpanan energi sehingga kadar gula darah tidak menurun dan pada akhirnya tubuh tetap segar bugar sepanjang hari. Ketika sudah terbiasa berolahraga, maka sesekali saat sedang berpuasa hendaknya tetap melakukan olahraga ringan, seperti lari-lari kecil atau gerakan senam ringan. Namun dalam beberapa keadaan, orang yang berpuasa tidak dianjurkan untuk berolahraga, yakni ketika kurang tidur karena sedang bergadang ataupun juga dalam rangka beribadah. Ketika daya tahan tubuh sedang menurun, maka sebaiknya olahraga ditunda terlebih dahulu. Bagi orang yang memiliki sakit berat dan kronis, sebaiknya konsultasi kepada dokter jika ingin berolahraga. Kemudian hindari olahraga ketika menjelang waktu tidur. Karena ketika selesai berolahraga, metabolisme masih berjalan sehingga kita akan kekurangan waktu tidur dan tubuh tidak akan ada dapat kesempatan untuk beristirahat. Kedelapan, tidur yang cukup. Ketika tidur, maka tubuh kita sedang beristirahat sehingga sel-sel bisa mengembalikan fungsi tubuh yang digunakan untuk beraktivitas seharian. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas tidurnya, bukan kuantitasnya. Tidur pula selama 30 menit lebih baik daripada tidur lama, tetapi tidak nyenyak dan gelisah. Hendaknya juga tidur siang untuk memenuhi kebutuhan tidur yang cukup. Tidur siang yang juga merupakan sunnah dan anjuran dalam syariat, di mana dikatakan istirahat atau tidur siang, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Kemudian yang kesembilan, agar tetap segar saat berpuasa, maka hendaknya kita mandi dan menggosok gigi terutama di siang hari waktu saat panas. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menuang air pada kepalanya karena haus atau panas yang menyengat, sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Yang 10 terakhir adalah menahan hawa nafsu dan emosi. Secara psikologis kita berpengaruh terhadap fisik kita. Ketika marah, stres, hormon seperti adrenalin akan dikeluarkan oleh tubuh dan mengeluarkan energi yang banyak. Maka hendaknya kita dapat mengontrol emosi dan hawa nafsu kita. Bahkan ketika orang yang memancing kita untuk marah, hendaknya kita menjelaskan bahwa kita sedang berpuasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.